Baiklah, kita akan melihat contoh soal di mana contoh soal ini kita anggap sebagai soal yang biasa. Dua buah titik yang sejenis dan sama besar, QA sama besar dengan QB, yaitu 10 pangkat min 2 kolom pada jarak 10 cm, satu di antara dari yang lain. Gaya tolak yang dialami oleh kedua muatan itu adalah, jadi kita akan bahas bagaimana cara membahas persoalan dengan soal yang ini. Jadi dari soal tersebut diketahui bahwa besarnya QA sama dengan QB sama dengan 10 pangkat min 2 kolom. Kemudian jaraknya R-nya sama dengan 10 cm. Karena cm dalam CGS kita harus buat dalam MKS, yaitu dalam meter. 10 kali 10 pangkat min 2 meter, dalam arti kata 10 pangkat min 1 meter. Yang ditanyakannya berapa besar gaya tolaknya. Ini yang ditanyakan, baru jawab. Ini cara menjawab yang benar. Kita tahu bahwa katanya ada dua buah muatan A bermuatan positif A dan ada muatan B yang bermuatan positif juga B, di mana besarnya kedua muatan sudah diketahui 10 pangkat min 2, jaraknya R-nya ini adalah jaraknya. Nah, karena sama-sama muatan positif, artinya dia akan saling tolak menolak. Nah, itu. Maka besar gaya tolak tersebut sudah dikatakan F sama dengan K Q1 atau QA dikali QB dibagi jarak yang dikuadratkan. Kalau kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya 10 pangkat min 2, QB-nya 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 1 yang dikuadratkan. Nih. Maka akan menghasilkan 9 kali 10 pangkat 7 Newton. Min 2 min 2 min 4 di 9 berarti 4 kurang 9 6. Jadi 7. Kalau seandainya kita lanjutkan lagi dari sini bisa 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat, karena perkalian pangkatnya jumlahkan, min 4 dibagi 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 naik ke atas menjadi 10 pangkat 2, 10 pangkat 2, 10 pangkat min 4, 10 pangkat 2, min 2, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 9, 10 pangkat 7. Nyambung?
Alhamdulillah, terima kasih. 2. Sebuah benda bermassa 20 gram dan bermuatan 0,5 μcoulomb digantungkan pada seutas tali ringan yang massanya dapat diabaikan. Tepat di sebelah kanan benda pada jarak 15 cm diletakkan sebuah muatan sebesar min 1 μcoulomb yang menyebabkan posisi benda menjadi seperti pada gambar. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, tegangan pada tali yang akan kita hitung. Nah, kita akan bahas soal nomor 2, di mana katanya ada sebuah benda yang diketahui dengan massa 20 gram. Artinya kita harus jadikan dalam MKS 20 kali 10 pangkat min 3 kilogram dengan muatan Q itu plus 0,5 μcoulomb. Ya, jadi pecah huruf U ya. Artinya plus 0,5 kali 10 pangkat min 6 coulomb digantungkan pada seutas tali yang ringan, massanya diabaikan, tepat di sebelah kanan pada jarak 15 cm. Berarti R-nya diketahui 15 cm. Dijadiin meter, 15 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian ada muatan Q, katanya Q kecil yang diletakkan di sebelah muatan tadi sebesar min 1 μcoulomb atau min 1 kali 10 pangkat min 6 coulomb yang menyebabkan benda seperti gambar. Katanya gravitasi diketahui itu 10 meter per sekon kuadrat, sedangkan konstantanya seperti biasa 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyakannya berapakah tegangan pada tali, F-nya sama dengan berapa. Kita lihat, katanya ada sebuah muatan yang tergantung pada tali. Ini muatannya sebesar 0,5, muatan ini 0,5 μcoulomb ya. Kita anggap dia seperti itu. Kemudian didekatkan ada sebuah titik yang bermuatan. Nah, akibat titik yang bermuatan ini ya, titik ini nilainya negatif. Ya, besarnya min 1 μcoulomb. Sudah dikatakan apabila yang satu positif, yang satunya negatif, dia akan saling tarik menarik. Yang mengakibatkan ya, gambarnya tidak lagi seperti ini, jadi dia seperti ini gambarnya karena tertarik oleh titik ini, dengan jarak antara muatan yang satu dengan muatan yang lain tetap terjaga, yaitu 15 cm. Ini 15 cm. Nah, itu ilustrasi kejadiannya. Jadi karena dia tertarik, maka dia akan ke sana sampai suatu batas.
Itu ilustrasi. Jadi kita menyelesaikannya. Di sini berarti ada beberapa pengaruh pada saat dia tergantung. Kita lihat ya, sampai kita lihat pada saat dia tergantung belum dipengaruhi oleh muatan lain, hanya muatan 0,5, itu ada gaya berat yang mempengaruhinya. W, itu ada yang mempengaruhinya gaya berat, yang mana besarnya kita tahu massa dikali gravitasi. Nah, sedangkan yang menyebabkan dia tertarik seperti ini tadi, yang menjadi ke sini, dia menjadi bergerak kemari, itu adalah gaya kolom. Yang menyebabkannya adalah gaya kolom. Besarnya Q1 Q2 per R kuadrat. Itu yang sudah kita pelajari. Jadi ada dua pengaruh gaya yang menyebabkan dia bergerak. Nah, penyebab dia bergerak itu adalah gerakan, dikarenakan dibatasi oleh tali, maka gerakannya akan membentuk gerakan melingkar. Gerakannya seperti gerakan melingkar. Nah, gerakan melingkar inilah penggabungan antara gaya berat dengan gaya kolom. Kalau kita selesaikan, sudah selesai, oke. Bisa diperhatikan. Nanti kalau kurang jelas bisa bertanya, maka kita akan lanjutkan pada berikutnya, yang mana besarnya gaya berat itu adalah massa dikali gravitasi. Massanya tadi adalah kita tahu 20 kali 10 pangkat min 2 kilogram dikalikan dengan gravitasi, yaitu 10 meter sekon kuadrat. Maka hasilnya akan mendapatkan 0,2 Newton. Sedangkan gaya kolom ini gaya berat. Gaya berat ini gaya kolom. Q1 Q2 per R kuadrat. Kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 0,5 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 1 kali 10 pangkat min 6 Q2 nya tadi dibagi dengan jaraknya, yaitu R nya tadi sama dengan 15 kali 10 pangkat min 2 meter yang dikuadratkan. Nah, ini kolom, ini kolom. Ini satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ya, maka akan menghasilkan 0,2 Newton. Nah, ini cari di rumah. Benar dah? Itu. Ya,
9, 10 pangkat 6, 9, 10 pangkat 6, 10 pangkat 12, 10 pangkat 2 dikuadrat kali 10 pangkat 4, 12 kurang 4 itu 8, 0,945 kali dibagi dengan 15, 0,2 dikali 10 pangkat 9 tadi berapa? 12, 9, 6A seperti itu. Sebab rotasinya. Rotasinya diakibatkan oleh tau sama dengan akar daripada gaya berat yang dikuadratkan ditambah dengan gaya kolom yang dikuadratkan. Gaya beratnya itu 0,2 Newton yang dikuadratkan ditambah gaya kolomnya juga 0,2 Newton yang dikuadratkan, sehingga hasilnya menjadi 0,2 Newton. Cari tugas. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti akan diberikan contoh-contoh soal, tetapi Anda punya tugas untuk menganalisa setiap jawaban soal. Nanti dilaporkan sebanyak 2 soal. Terima kasih.